Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang limpah atas setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang besar buat hidup kami. Biarlah hari ini kami boleh menikmati akan Engkau, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari katakan bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari bawa penyembahan kita hari ini kepada Allah yang hidup, Allah mulia, layak disembah. Bagi-Mu-lah Tuhan segala pujian, bagi-Mu-lah Tuhan kehormatan, bagi-Mu-lah Tuhan segala kuasa, hormat, kejayaan selamanya. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan yang Kau
katakan terima kasih Aba Bapa. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan di hidup kami. Haleluya. Kina maralarana ya shandere ralamu, kidere ralamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama membaca di kitab Daniel pasal yang ke-6. Nanti kita akan baca dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perhatikan baik-baik apa yang akan kita pelajari hari ini, karena kita bisa belajar sesuatu yang dahsyat dari Daniel, di mana ketika posisinya terjepit sekalipun, di mana ketika dia mengalami sebuah kesulitan yang tidak mudah, tetapi dia bisa terlepas dan dia tetap bisa menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba langsung saja saya mengajak setiap kita bersama-sama melihat di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama, saudara, di situ dikisahkan bahwa Raja Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil daripada rakyat yang memegang pemerintahan. Jadi 120 orang ini dipilih oleh Raja Darius secara khusus untuk membantunya dan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Dan dari 120 orang itu ada 3 orang yang dipilih secara khusus untuk mengepalai 120 orang itu. Salah satu di antaranya adalah Daniel. Tetapi saudara, di tengah-tengah apa yang dilakukan oleh Daniel, di tengah-tengah apa yang dikerjakan oleh Daniel karena mendapatkan perintah daripada Raja Darius, ternyata Daniel didapati seorang diri yang berlaku benar. Kenapa saudara? Semua wakil-wakil yang dipilih oleh raja untuk membantunya memusuhi Daniel, memojokkan Daniel. Tapi satu hal, kita bisa melihat bahwa Daniel adalah orang yang luar biasa. Saya percaya waktu itu di tengah-tengah kesendiriannya, dia bisa menjadi orang yang kuat, orang yang luar biasa. Bahkan dikatakan di ayatnya yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bayangkan saudara, Daniel memiliki roh yang luar biasa, bukan hanya membawahi daripada salah satu orang dari 3 orang yang membawahi 120 orang tadi, tapi Daniel akan diangkat untuk menjadi wakilnya, untuk menguasai seluruh kerajaannya. Bayangkan saudara,
Di tengah-tengah himpitan sekalipun, Daniel masih bisa menunjukkan buah yang luar biasa. Karena raja begitu mempercayainya. Raja begitu mengasihinya. Karena apa saudara? Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Maka dimulailah permufakatan jahat untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi satu hal saudara, Daniel bisa menunjukkan kualitas yang besar, kualitas yang benar, di mana mereka dengan segala macam cara ingin menjatuhkan Daniel, mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi tidak pernah ditemukan kesalahan daripada Daniel. Bahkan orang-orang tersebut yang ingin menjatuhkan Daniel berkata, dia adalah orang yang setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Di tengah-tengah tekanan yang berat, Daniel muncul sebagai pribadi yang benar. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa, roh yang perkasa. Bahkan dikatakan Daniel menjadi orang yang setia dan tidak didapati suatu kesalahan dalam hidupnya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini merupakan kunci bagaimana Daniel bisa tetap memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana dia bisa setia dan tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Karena Daniel punya hubungan, Daniel punya persekutuan, Daniel membangun kehidupan doanya kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ketika hari-hari ini di tengah suasana, di tengah zaman yang tidak ada kepastian, kita juga bisa tampil menjadi orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang hidup benar ketika kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu pagi ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada, ayo bangun persekutuan lebih lagi dengan Tuhan. Perbanyak jam-jam doa kita, perbanyak waktu-waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Biarlah firman Tuhan yang singkat hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kita, sehingga di dalam kita melangkah, kita punya pegangan yang pasti bahwa bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Amin. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku.